Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bareng saya Feni Ervianti dengan NIM 20050766065. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah keterampilan membaca dengan topik modal membaca. Teman-teman, langsung saja kita ke materinya, yaitu modal membaca. Untuk memperlancar proses membaca, seorang pembaca harus memiliki modal. Yang pertama yaitu modal pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, modal kemampuan berbahasa atau kebahasaan. Dan yang ketiga adalah modal pengetahuan tentang teknik membaca. Dan yang terakhir adalah tujuan membaca. Baiklah, yang pertama yaitu modal pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan, pengalaman, dan konsep-konsep tentang segala sesuatu merupakan modal utama untuk membaca. Semakin kaya seseorang akan informasi, pengetahuan, pengalaman, dan konsep-konsep, semakin besar pula kesiapannya untuk mengelola ide-ide dan gagasan-gagasan yang tertuang dalam bacaan. Dengan demikian, semakin kritis pula ia untuk menyeleksi setiap gagasan yang dikemukakan penulis sehingga diperoleh informasi baru yang lebih selektif. Latar belakang pengetahuan ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh begitu saja dalam waktu yang singkat. Pengetahuan dan pengalaman adalah hasil suatu proses yang bersifat berkelanjutan, sesuai dengan kecenderungan ilmu dan kebutuhan membaca kita. Semakin banyak dan sering seseorang membaca, maka semakin kaya pula ia akan pengetahuan dan pengalaman, yang berarti semakin banyak pula modal yang dimiliki untuk membaca. Pada permulaan kebiasaan membaca tumbuh, tentu pengetahuan dan pengalaman masih sedikit. Demikian kebiasaan-kebiasaan itu berkembang pula pengetahuan seseorang dan seterusnya. Namun pengalaman seseorang itu tidak selalu sesuai atau berkaitan langsung dengan pengetahuan yang ada dalam bacaan. Ada spesialisasi atau klasifikasi ilmu pengetahuan, sehingga seseorang yang telah mendalami ilmu tertentu tidak selalu dapat mencerna bahkan bacaan di luar bidang ilmunya. Sebaliknya, bila dihadapinya buku yang sesuai dengan bidang ilmunya, tentu ia akan lebih cepat dalam mencerna teks tersebut. Kedua adalah modal kemampuan berbahasa, atau sering disebut dengan kemampuan berkomunikasi lisan. Kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang setelah ia dapat berkomunikasi lisan, atau dengan kata lain, dalam urutan perolehan kemampuan berbahasa, urutan normal, komunikasi lisan mendahului komunikasi tertulis. Sebelum orang dapat membaca dan menulis, tentu harus dapat berbicara dan mendengar terlebih dahulu. Secara teoritis, untuk dapat berkomunikasi secara lisan, seseorang harus melibatkan keempat kemampuan berpikirnya. Ia harus mampu berpikir dalam mencerna pembicaraan orang lain hingga diperoleh pemahaman atas pesan yang diungkapkan oleh seorang pembicara, sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan berpikir mendahului kemampuan berbicara dan membaca. Yang ketiga adalah modal pengetahuan tentang teknik membaca. Secara garis besar, pengetahuan tentang teknik membaca meliputi dari pengetahuan tentang aspek-aspek membaca, pengetahuan tentang teknik membaca cepat, pengetahuan teknik membaca telaah. Pengetahuan tentang aspek membaca, pengetahuan aspek membaca yaitu meliputi keterampilan mengenali kata dan tanda baca, keterampilan memahami makna tersurat, memahami makna frasa, kata, kalimat, paragraf, subbab, dan bab. Keterampilan membaca kritis meliputi menemukan ide pokok atau gagasan utama, menemukan tema cerita, membuat kesimpulan, menganalisis fakta-fakta, dan lain-lain. Lalu, kemampuan membaca kreatif, yaitu membuat ringkasan, kerangka karangan, menyusun resensi, dan membuat esai.
selanjutnya adalah pengetahuan tentang teknik membaca cepat. Ada kemampuan membaca pemahaman dengan kecepatan di atas 400 kata per menit. Lalu kemampuan membaca dengan teknik skimming, dan yang ketiga adalah kemampuan membaca cepat dengan teknik scanning. Lalu ada pengetahuan tentang membaca telaah ilmiah. Terdapat 3 metode. Yang pertama adalah metode SQ3R, yaitu Survey, Question, Read, Trace, Review. Dan yang kedua adalah metode PQRST, yaitu Preview, Question, Read, Summarize, and Text. Dan yang ketiga adalah metode PQ3R, yaitu Prepare, Question, Read, Risk, dan Review. Yang terakhir adalah modal tujuan membaca. Tujuan membaca dianggap juga sebagai modal dalam membaca. Bahkan menurut ahli penelitian, hubungan antara tujuan membaca dengan kemampuan membaca sangat signifikan. Kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh para ahli dari beberapa penelitian telah dilaksanakan menunjukkan bahwa gerakan bola mata waktu membaca berupa kecepatannya sejalan dengan perubahan tujuan membaca. Kemampuan seseorang dalam memahami bahan bacaan secara nyata dipengaruhi oleh tujuan membacanya. Lalu, tujuan membaca yang terumuskan secara jelas akan mempengaruhi perolehan pemahaman bahan bacaan. Dan yang terakhir yaitu seorang yang mempunyai daya baca tinggi atau baik mampu memanfaatkan teknik membaca yang bervariasi sejalan dengan tujuan membaca yang akan dicapainya. Mengenai tujuan membaca ini banyak rumusan yang banyak dibuat, tergantung pada dari mana kita melihatnya. Secara garis besar, tujuan membaca itu luas sifatnya karena setiap situasi membaca mempunyai tujuan tersendiri. Baiklah teman-teman, cukup sekian pembahasan kali ini mengenai modal membaca. Saya harap video kali ini akan menambah dan memperluas wawasan kita semua mengenai materi yang telah saya sampaikan. Saya Fendi Ervianti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.